Oke. Alright. Semuanya di kanan ya. Oke. Nice to meet you. To meet kamu sangat bagus. Pak Irfan, apa tadi aku dengar? I know him so well. Apa tuh? Saya tahu dia baik-baik saja. Baik, kita santai dulu. Imo, bisa Anda jelaskan Imo di tengah persaingan ini kan, persaingan produk-produk ponsel. Saya bayangkan ini kalau bicara bisnis, siapapun sekarang mempergunakan ponsel. Ya, betul. Jadi memang kalau kita bicara telekomunikasi, terutama di handset, pertumbuhan ini sangat cepat. Memang kalau kita melihat yang tadinya sebagai alat fungsi berubah menjadi suatu entertainment yang kita tidak pengenal, yang namanya internet mobile tiba-tiba menjadi suatu feature yang dimana yang akan dia gunakan lebih banyak. Dan kita melihat bahwa di era serunya pasar, memang IMO ikut bergerak dengan adanya market yang makin lama makin meminta handset ini tidak hanya sebagai alat komunikasi. Jadi disitulah IMO banyak memberikan suatu fitur-fitur layanan yang kita bisa lihat tentunya layaknya merek-merek lain yang kita lagi kenal dengan social networking. Tentunya QWERTY menjadi salah satu solusi yang terbaik dan memang enak untuk mereka mainkan. Baik, sebelumnya ya kita menghimbau ke pemirsa untuk follow Twitter di bawah ini, boleh? Nah, ini nanti ada kejutan tentunya. Silakan follow Twitter Ponsel Imo. Ya oke, kita lanjutkan lagi. Pak Irfan, ini menarik sekali. Saya katakan tadi bagaimana kerjasama selama ini antara PT Inti dan Imo untuk lebih jelasnya. Ya, jadi salah satu yang membuat kita galau ya, itu adalah bahwa tahun lalu itu ada 30 juta handphone masuk Indonesia. Yes. Import ya. Import. Nggak ada satupun itu mampu menciptakan sesuatu di negara ini gitu. 30 juta ini, saya tanya teman-teman di Bea Cukai, dia juga bingung, kontainer tuh masuk bolak-balik isinya handphone aja gitu kan. Yang kedua, ternyata semuanya itu dibikin di negara antar berantah, termasuk boxnya. Kotaknya yang Anda beli itu, dan Anda simpan karena kalau Anda mau jual lagi kan pada kotak harganya beda 50.000 gitu. Dan saya penyimpan kotak gitu handphone gitu ya. Itu aja nggak dibuat di sini. Yang lebih menyedihkan lagi adalah semua handphone kita beli kan pakai charger. Berapa sampah charger ada di rumah masing-masing gitu. Nanti ketika kita di tahun 95 mulai mengenal handphone kita beli, setiap model baru keluar kita beli segala macam, tiba-tiba chargernya itu menjadi sampah kan. So saya ketemu Pak Sarwo dan teman-teman, terus kemudian kita diskusi, bagaimana sih caranya kalau kita melakukan sesuatu. Dan menarik lagi, temuan yang paling menarik adalah bahwa ketika kita membantu IMO mengimport barang-barang ini, ya rata-rata gross marginnya itu 13%. Ketika assembly kita jadi turun 3%. Jadi memang strukturnya terbangun sedemikian rupa sehingga memang lebih enak jadi pedagang. Jadi pedagang saya taruh 4 orang, waktu itu 4 sampai 5 orang untuk ngurusin importing, testing segala macam. Pada waktu kita assembly, sekarang ini di Bandung ada 75 orang. 75 orang untuk assembly. Anda bayangkan itu menciptakan lapangan kerja nggak banyak sih 75, tapi kalau kita selalu ribut soal TKI segala macam, kenapa sih TKI terjadi? Karena tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai di sini kan. Yang kita sebagai BUMN, kita juga punya mandat selain mencari keuntungan, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, masuk ke industri yang orang lain nggak mau masuki. Apakah karena investasinya besar, atau apakah karena terlalu complicated, atau tidak menarik gitu ya. Nah, 75 orang, Anda bayangkan kan, ngurusin, jadi pedagang cuma punya 45 orang ngurusin beginian. Menjadi assembly saya punya 75 orang. Sekarang pertanyaan saya, kalau tiba-tiba yang hamil di situ, 75 orang, saya kan dipanggil juga gitu kan. Kalau tiba-tiba ada keracunan misalnya, di 75 orang, saya dipanggil Dinas Kesehatan Jawa Barat gitu loh. Pasti jawaban saya juga meneke-tehe gitu kan. Apalagi kalau rencana kita ya saat ini masih 20.000 handset IMO kita produksi atau kita assembly. Kita rencana dalam waktu dekat jadi 50.000 ya. Mimpi kita jadi 500.000 sebulan. Itu bisa ribuan orang di situ. Jadi ini ada banyak persoalan-persoalan yang nggak kelihatan, tapi memang saya katakan begitu Anda bangun fasilitas beginian, Anda akan jadi repot. Paling nggak repot itu jadi pedagang. Pedagang untungnya besar, banyak orang yang, cuma sedikit orang yang ngurusin. Tapi sebenarnya ada satu lagi keuntungan yang paling besar. Jadi calo.
Nah, modalnya saya kenal, nyambung, minta sekian persen. Ya kan? Nah, jadi strukturnya itu. Nah, kita mau balik ke bawah lah. Bangun sesuatu, ciptain lapangan pekerjaan, terutama di Bandung ya. Karena Anda tahu Bandung Selatan itu banyak industri ngejain assembly ini. Jadi banyak sekali kerepotan, belum ada aturan-aturan perburuhan. Tapi sebagai BUMN adalah mandat kita, adalah kewajiban kita untuk jalankan itu. Mudah-mudahan di dalam jangka panjang ini punya manfaat yang banyak, bukan cuma buat PT ITI tapi juga buat komunitas. Baik, menarik sekali. Kalau dari Ponsel IMO, target untuk kedepannya apa nih? Ya, tentunya tadi yang kita katakan bahwa pertama pasar di Indonesia sangat besar. Yes. Tentunya Ponsel IMO yang sudah bekerja sama dengan PT INTI harus mengambil ceruk tidak hanya sebagai hanya pemain bisnis, tetapi kita juga sebagai pelaku di dalam handphone. Jadi saya sangat tertarik dengan ajakan PT INTI bahwa memang pasar Indonesia sangat besar. Tentunya localized produk-produk akan tetap kita kembangkan bersama-sama dengan PT INTI. Baik. Memang tidak akan assembling aja per hari ini, tetapi ke depan pun akan yang tadi seperti jangankan box sticker pun kita import dari Cina. Jadi hal yang sangat sepele pun masih dilakukan oleh para pengusaha handphone ini melakukannya keluar, sehingga industri tidak akan berkembang menjadi maju. Ini nampaknya BUMN ini harus dipegang sama orang-orang seperti beliau ini ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya, karena Bapak sendiri. Coba kalau ada. Jadi ini contoh ini yang kita. Tadi saya mau menambahkan ya. Ini Pak, bukan cuma box sticker, semua buatan Cina. Semua buatan Cina. Saya bukan anti Cina gitu. Tapi pertanyaannya, masa kita nggak bisa buat sih? Nah, PT INTI tidak punya keinginan buat. Menarik. Nggak punya keinginan. Kita nggak punya keinginan bikin kardus. Kita nggak punya keinginan bikin keypad atau skin. Tapi kita punya keinginan bangun ekosistem. So teman-teman, kalau ada yang punya perusahaan kardus, ya, mari hubungi saya, punya perusahaan ini atau kenal segala macam. Tapi di Jakarta ya, jangan, atau di Indonesia jangan. Saya kenalan punya di Shenzhen gitu ya. Saya juga kenal itu ya. Ya, yang bisa bikin ini. Jadi kita pengen melokalisasi di Indonesia, membangun ekosistem di mana kemudian selain PT INTI bisa mengassembly, teman-teman di sekeliling juga punya bisnis lain. Saya dengar katanya ada yang bisa bikin keypad, tapi nggak ada yang beli di sini, diekspor ke Cina. Jadi lucu kan, keypad bikin sini, diekspor ke Cina, terus perusahaan-perusahaan itu dibeli, bawa masuk lagi sini. Iya. Dengar-dengar juga kalau kan ada aku nonton, ini isunya bener nggak tuh? Ada film anak-anak terkenal Ipin Upin gitu. Itu bukan isu lagi, itu benar. Itu benar. Nggak, biar lebih jelaskan Bapak yang ngomong kan. Jadi orang-orang kita terkarya, mereka yang menikmati hasil. Baik pemirsa, kita kembali lagi. Tetap di Bijak, bicara tanpa jarak, ya kan?